Bapak Ibu, sekarang kami kembali menceritakan satu cerita rakyat Nias dengan judul Solui Hilo, malamane Solui Draga. Walwalnia atau ceritanya seperti ini. Mebereta sosamesa drama tua. Ya ia ade no atua si aiku. Balekei irong-rongo liniha. Ya ia toroi dania banose. Banose ade toroi ya ia so sama sakoi dra alami. Sanolo ya ia. Sotoroko ya ia. Sangalui balazonia. Roma ira alabe ade Moi ia badano, moi bohalewe wangalui balasora, wangalui souna hera, ba iramatua nomege toroi ia banose. Itaria koina abolo ia irino kora, dan yana no mangabuli, dra alawe ade moroi bohalewe badano, bato simanga ia. Itema samusa luo samusa maoho. Si hulebong moi da alabe adre mohalewu badan fena no sira ade dania so sakeu nohi fatua le mofano da alabe ade moi ia badano ikau ni meke dramatua no ma satua ma ni hano ma ade iramatua silomo rongoli iwa aine moi dramatua no meke imane dan ya dramatua no meke ira alave ade fatua lomo fanu ia bohalu badano faiki dania delanohi adro nano iruki sapanyo eva hakachino ba ubertaiku wanutu ke da fakhe balus iramatua no meke ade itehe ifahoko iya ito huko ira alawe no meke ai fahu dania nano iruki hakachino dalu delanohi adro ba ubertaiku ubrino kuda danya nano mangabuli dra ono asoso koda hatosi manga ita itehe iramatwa no meke ifa hoko iya imane ira lawe no mae no ila sae hadiani wa ku adrehonia ila mofane ira lawe no mae moi ia babalo haluwonia miri furi somato dobua sosoko ifa kholo ya iramatua no mae delano hinoma ifaiki imane kailana no iruki hakachino ni delano hinoma ni wonia ifaiki mo ya bairo no iruki jisapanyo ofa delano hinoma hakachino imane tedonya yo no iwa ya noma heku bada odanya ututu ke mafahe nano iruki sapanyo ofa dalu no hiat ifadoro iya yo iya ihalo losu ihalo halu iyo hemiawa badola nohi meno iruki badola nohi obenai bogo ya badola nohi meno iruki ya homa baba ibobo obena itutu kona fakhe yawa badola nohi ai fahalo kholo ya sui mangira ifaki hakachino hakaluo no iruki kametaho dalu dola nohi itere chui dolonya imane no iwa ia no meke heku na no iruki dalu dola nohi atau danya bada urino koda ifa oro amada no maete iramatua no mate ihalo poboa ihalo kawal ihalo ki iso di miawa iyo miawa badula no meno iruki odo ba ibo ibo taiku botino
Balo mana aro wamo bunya aifa mana hebe sa mana tanya mana ya wa tulano hebe sa ko pino le ko baina no aro ia badao to hari mae ra ala no mae to kia ya iman hadiah ku jawa yo balo mo wa kuma dania nano iruki cisapanyo fatre bau tutu ko da fakhi badania nano iruki dal dolan muhite bada ubur kai ko dino dai yo tenga ado ni wal ku khu tenga da badan dolan muhi urino ko da banaru ni wal ku khu nano iruki cisapanyo fa dalu muhi ado berkai ko banu tu ko da fakhi banano iruki dania dalu nohi adro hakasino bada bertai ko pino ko tenga ohe miawa dro puwa tenga ohe miawa dro ki hebe se ko pino miawa dro ilal mo fun ira ala no mate abolo bolo o funia o ya u ko drama to sa fiso le rongo hadiani wa ku khomai babon miawa imane iwo o fan muriyo banomo ate muri manusia te ufan labok ihalo paru ramatuano mate tibo ubai iyo ufan tiba ila saidra ko batae iyo loiwa ini parunya ramatuano meke ate ufano iya tapi lo indolo fofana no I aku dania cinga no sihura no ibini iya baredu sobra alawe no mate ifa kholo ya bayro ifaiki yo teno mo fano ya ye ihalo parunya ma ira alawe no ma yadre yo loy ko ibe baha bahilonia so ke ko nya fani khada ne fani khasami mo ibe bakuri ifa ko mano ibe baha bahilonia batraka ai fa ho mo ia bangai ko nya idano bahele me moya bangai kunya dano bahele ifai ki irama tua no me ila me no mofal no ia moita alawe no bahele I alio ko ya fako hidrama tua no iruki moya yom bano se no te ai fana moya baha bahilo dra alawe no te si so baru dra alawe no ikaluko ya baha ikaluko ini ya baha bakadro menoso ya bahadanya bahilo ate ya leno kio iya wa basa to pato mangabuli me mangabuli ra alawe no ate sangai kunya dan mo bahele ifai kito hilo naha para baranya no no basa imane te donya yo te kufani khanoma baguri kadro no aduwa bair leirong wai ihalo rakania ilu me ilu umoia beraduwa leirong wai lemufano ai balala danya humai haya irekisi ai ke dunia berabuwa si ai ke furi barunya bahunia moide maka batraka iruki me iruki ye dano nahiannya bo halu berbai reki di dunia ihabia ke to ya lo mo to kia ma ida alawe no madiuhana solini ifai ki ibo kai baka gelu barunya no ma ya no ya iwa abu ya bu kiu tamatuan no ma ai fa ibo kai ya la mo so makado drama tua no yo ya ko ini kate mo so khabahilo ko yo ya mo fautrau simane adro cerita dae elwahania talifsio maido daa sisa buanga plato falala bama bali bate bai fa bali bereno ifa bebe lo walane baha babo ngapato oya wa usa bua bangera oya wa usa laku oya wa usa nifalua bahija fefu da etalifusio ha vau baha babo ngapato
he afeh babanoro. Bahasa bua ku hito dodo, ya ia bahasa bua vangira-ngira. Sauhagulu Yahoo. Cerita rakyat Nias ini juga kami sampaikan dalam bahasa Indonesia, tujuannya supaya orang non-Nias atau masyarakat non-Nias bisa mengetahui dan mengerti apa arti daripada cerita-cerita rakyat Nias yang berasal dari Kepulauan Nias. Cerita ini seperti ini. Dulu ada seorang laki-laki sudah lanjut usia, tuli dan tinggal di pondok. Di sana dia ditemani seorang perempuan. Kebutuhan sehari-hari laki-laki itu sepenuhnya dibantu oleh ibu itu. Setiap hari perempuan itu pergi kerja demi kebutuhan mereka berdua. Dan laki-laki tua itu tinggal di pondok sambil mempersiapkan makanan siang sebelum perempuan itu pulang dari kebun. Suatu saat di pagi hari perempuan itu pergi kerja. Sebelum ia pergi, dia panggil laki-laki itu. Di depan pondok mereka hidup sebatang pohon kelapa. Katanya, perhatikan kalau nanti sinar matahari sudah sampai di perempat batang pohon kelapa itu, mulaikan tumbuh padi kita di lesung. Laki-laki itu mengiyakan sambil menunduk-nundukkan kepala. Seterusnya perempuan itu melanjutkan pesan, apabila sinar matahari sudah sampai di pertengahan batang pohon kelapa itu, mulaikan memasak makanan kita. Nanti siang kalau sudah pulang dari kebun, makanan kita sudah masak. Laki-laki itu kembali mengiyakan sambil menunduk-nundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu menyampaikan pesan kepada laki-laki itu, dia pergi kerja di kebun dan laki-laki itu tinggal di pondok. Tidak lama setelah perempuan itu pergi, sekitar 2 jam lamanya, laki-laki itu melihat batang pohon kelapa di depan pondok mereka. Ia melihat sinar matahari sudah sampai di perempat batang pohon kelapa itu, dan teringat pesan dari perempuan itu kalau sinar matahari sudah sampai di perempat pohon kelapa itu. Di situ ia mulai menumbuk padi di lesung. Mulai dia berpikir karena menurutnya tempat menumbuk padi itu di atas batang pohon kelapa itu. Dia ambil lesung dan alung dia angkat di atas batang pohon kelapa. Lalu diikatnya di atas batang pohon kelapa itu. Setelah selesai, mulai menumbuk padi di dalam lesung. Lalu setelah itu, sinar matahari sudah sampai di pertengahan batang pohon kelapa. Dia ingat pesan perempuan itu kalau sinar matahari sudah sampai di pertengahan pohon kelapa itu, dia mulai memasak makanan siang. Lalu dia ambil periuk, kuali dan kayu bakar, dia angkat di atas pohon kelapa. Satu persatu dia angkat dan diikat di atas batang pohon kelapa. Karena sulitnya memanjat dan mengikat setiap alat dapur di atas pohon kelapa, akhirnya tidak terasa sudah siang. Waktunya perempuan itu pulang dari kebun. Dalam hatinya perempuan itu, makanan kami sudah masak, saya tinggal makan. Sesampainya di pondok, dia lihat laki-laki itu sedang mengikat kuali tempat masak di atas pohon kelapa. Dia terkejut melihat laki-laki itu di atas pohon kelapa. Lalu dia bertanya, ngapain kamu di atas itu? Laki-laki itu menjawab, bukankah kamu bilang kalau sinar matahari sampai di pertengahan batang pohon kelapa ini, di sini saya memasak? Dengan emosi dan marah kepada perempuan itu mengatakan, bukan itu yang saya bilang. Yang saya maksud kalau sinar matahari sampai di perempat batang pohon kelapa itu, mulaikan tumbuh padi kita, dan kalau sampai sinar matahari di pertengahan batang pohon kelapa itu, mulaikan memasak makanan kita di dapur, bukan di atas batang pohon kelapa. Bagaimana bisa memasak di atas pohon kelapa? Kamu dasar laki-laki bodoh, laki-laki tuli. Dia usir laki-laki itu, katanya, sekarang kamu harus pergi dari tempat ini.
pergi jauh-jauh. Saya tidak mau melihat kamu ada di sini." Sambil mengumpulkan pakaian laki-laki itu, dia lempar di luar. Perempuan itu juga mengumpulkan pakaiannya serta botol yang berisi minyak goreng dimasukkan di dalam keranjang yang selalu ia bawa sebagai tempat bekal kalau pergi kerja dan tempat hasil panenan dari kebun kalau pulang di pondok. Perempuan itu melihat laki-laki itu di luar sudah pergi, padahal laki-laki itu belum pergi. Dia bersembunyi di semak-semak di luar pondok itu. Lalu perempuan itu pergi ke sumur mengambil air minumnya. Laki-laki itu sedang mengintip dan dalam semak-semak dia lihat perempuan itu pergi ke sumur. Laki-laki itu cepat-cepat balik ke dalam pondok dan dia masuk di dalam gulungan pakaian perempuan itu di dalam keranjang. Laki-laki itu di dalam keranjang sudah kencing, tumpah dan kena di lantai. Perempuan itu pulang dari sumur. Dia lihat air di lantai di bawah keranjangnya. Pikirnya itu mungkin minyak goreng yang sudah ia masukkan di dalam keranjang, sudah tumpah dari botol. Dia tidak peduli. Dia pergi kerja sambil mengangkat dan menggendong keranjang pakaiannya. Ketika dia angkat terasa berat di punggungnya, tapi laki-laki tidak peduli dan dia pergi. Di perjalanan menuju kebun, perempuan itu sangat lelah karena beratnya isi keranjang di punggungnya. Sehingga setelah sampai di tempat kerjanya, tidak sempat dia letakkan di bawah dengan baik, keburu lepas dari punggungnya dan terbanting ke tanah. Di dalam keranjang terdengar suara orang menjerit kesakitan. Lalu perempuan itu terkejut dan melihat sambil membuka gulungan pakaiannya beraroma bau kencing tak sedap di dalam keranjang, dan dia temukan laki-laki yang telah dia usir itu. Sekian pesan moral dari cerita rakyat Nias ini, yaitu hidup dalam berumah tangga, di dalam kelompok maupun dalam berorganisasi pasti selalu ada perbedaan, baik pendapat, perilaku, sifat maupun tutur kata. Tapi perbedaan itu hanya sebagai proses, tapi tujuan utama adalah menanggung beban bersama-sama. Demikian, terima kasih.